Yuni. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik-baik. Sudah 3 bulan dikurung di rumah. Silahkan, Mas Dar. Yang pasti selamat buat Ucok, buat Meli, dan 2 kali saya bikin cover di majalah bulu tangkis. Ini edisi yang waktu juara Denmark sama di Prancis, dan terakhir juara di All England. Ini malah jualan nih. Ya. Jadi ini satu kebanggaan pastinya buat kita bisa menampilkan putra terbaik. Ini borongan aja. Jadi pertanyaan pertama, 3 gelar yang diraih sama Ucok Meli, gelar bergengsi boleh dibilang diraih di Eropa, Denmark, Prancis, dan di Inggris. Apakah ini menjadi pertanda bahwa Ucok dan Meli benar-benar nyaman ketika bermain di Eropa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ada sejumlah pemain yang pernah bilang ke saya, kalau main di Eropa, cenderung bola itu kan lebih kencang. Gitu, karena udara yang lebih tipis, dan sehingga butuh permainan cepat. Apakah ini memang yang terjadi dan dialami atau disukai oleh Ucok dan Meli dengan laju bola yang kencang, sehingga permainan kalian jadi berkembang? Gitu. Terus, yang berikut pertanyaan untuk Kak Richard. Dengan dimundurkannya Olimpiade dari tahun 2020 ke 2021, Anda melihat ini lebih menguntungkan atau merugikan buat Ucok dan Meli? Terutama dari sisi apakah ini justru menguntungkan karena persiapan bisa lebih panjang sehingga bisa memperbaiki, atau justru Anda merasa inilah sebetulnya peak performance mereka untuk bisa dapat medali di Tokyo? Oke, itu pertanyaan buat Kak Richard. Yang berikut untuk Pak Yopi. Pastinya selamat buat atlet-atlet dari Jarum yang terus menoreh prestasi di All England, banyak dari tunggal putra, kemudian ganda putra, dan ganda campuran. Yang saya mau tanya, ini yang dari putri, tunggal putri, sama ganda putri kemana aja nih Pak? Jadi kira-kira apa sih yang menjadi kendala buat PB Jarum untuk mencetak dua bintang ataupun di sektor yang kedua ini Pak? Itu aja sementara Mbak Yuni, terima kasih. Ya. Mas Dar, terima kasih Mas Dar pertanyaannya. Dari Pramel, siapa dulu yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Daryadi? Praven, apa Melati? Ucok atau Meli? Silakan. Oke, Mel tadi pertanyaannya lebih seneng karena gelarnya semua di Eropa, apakah kalian lebih seneng main di Eropa? Kedua, bolanya jadi lebih kenceng, jadi lebih enak buat kalian. Ayo Mel, silakan. Sebenarnya nggak gitu ya, Ci. Maksudnya ya, aku sama Jordan sih, serta setiap pertandingan di mana aja, pasti kita memberikan hasil yang terbaik, yang maksimal. Nah, tapi mungkin pas banget dapetnya di Eropa semua. Jadi pada bilangnya cocoknya main di Eropa. Padahal setiap di Asia pun kita juga pasti maksimal. Dan ya itu kalau main di Eropa, bolanya berat sih, bukan kencang, salah. Justru tambah berat gitu ya? Iya, bolanya berat. Mel, tapi itu kalau misalkan seperti itu, apa ya, feel-nya untuk main, merasa bermainnya memang lebih enak di Eropa atau enggak? Atau sama aja, atau memang lebih seneng main di Eropa? Lebih kan pemain punya lebih enak ya. Kenapa lebih dingin atau gimana, Mel? Mungkin sih adem. Ya adem. Ya benar juga, makanya juaranya lebih banyak di sana. Ya oke. Jadi bola lebih berat, terus memang Pramel lebih feel-nya lebih enak untuk main di Eropa. Begitu ya, Mel ya? Kira-kira ya. Oke, terima kasih Mel. Mas Dar gitu ya dari Praven dan Melati. Sekarang ke Mas Kedeng dulu. Tadi ke Kak Richard ya pertanyaannya, bukan ke Kedeng, ke Kak Richard. Kak Richard? Kak Richard. Pertanyaannya adalah, kalau Olimpiadenya diundur, ini apakah lebih baik bagi Pramel atau justru seharusnya di tahun ini aja? Ketika mereka baru juara All England. Ya, sebenarnya kalau kita punya persiapan terlalu baik dan terlalu siap, tidak ada masalah ya. Mau itu satu event itu pendek. Kak Richard, sebentar. Kak Richard, suaranya bisa lebih keras. Suaranya bisa lebih keras.
Oke, halo. Ya, Iya, Kak. sebenarnya Iya, kedengeran, Kak. sebenarnya sih kalau persiapan kita selalu siap, mau pertandingan itu mau jangka pendek atau jangka panjang sih tetap tidak ada masalah ya. Tapi ya ini kemarin sebetulnya setelah mereka juara All England itu satu modal yang paling baik karena All England itu kan di bulan Juli itu satu modal yang paling baik. Jadi Bulan Maret, Kak, bukan bulan Juli. Lebih secara psikologi mereka iya lebih percaya diri. Tapi saya yakin dan percaya saya yakin bahwa saya bersama Nova dan Praven Melati itu walaupun diundur tahun depan kita akan lebih siap. Justru kita akan lebih siap. Lebih kekurangan per individu itu kita akan lebih benahi dan lebih komplit menurut saya. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi sama aja Kak ya, mau bulan Juli kayak mau tahun depan, yang penting Pramel tetap akan mempersiapkan diri tentunya biar bisa merebut gelar juara gitu ya Kak. Ya, itu betul. Kak Richard dengan Pak Yopi. Pak Yopi, kata Mas Dar, prestasi di sektor ganda putra, ganda campuran, tunggal putra sudah ada. Tunggal putri dan ganda putrinya kemana aja? Silahkan Pak Yopi. Ya, tunggal putrinya kita punya banyak layer di lapis bawah yang kita mulai menyiapkan di usia U19. Tetap kadernya masih banyak. Cuma masalahnya belum diberi rezeki untuk tampil ke atas ke pentas dunia. Jadi kita punya banyak pemain, ada Komang, ada Rusana, ada Mutiara, ada Bilkis, ada Aurelia, dan masih banyak yang lain yang siap mengadu dengan lawan-lawan dari semua negara. Dan sejauh ini perkembangannya baik ya Pak Yopi? Untuk layer yang U17, 19, saya optimis bisa. Selalu optimis lah. Kalau yang pesimis, saya nggak mau, harus optimis. Nah ini saya ngomong di depannya mereka nih, kebetulan 5 orang ini juga nonton tayangan ini live di sini di ruangan ini. Saya sengaja menyebut mereka biar mereka juga termotivasi. Untuk ganda putri kita sudah punya pelapis Ripka Fadia, Febriana, dan itu juga di bawahnya juga masih banyak yang ada di klub dan siap untuk kompetisi lebih ketat lagi. Jadi ya Pak Daryadi sabarlah, sabar dan minta doanya gitu. Kalau perlu sering-sering ke Kudus gitu loh. Ditengok gitu ya Pak Yopi ya. Wawancarain gitu loh anaknya, kapan lu tampil gitu loh. Biar lebih semangat ya Pak ya. Anaknya di sini loh, anaknya ini semua ini di belakang saya nih. Ada nonton berapa orang tuh yang ikut nonton sama Pak Yopi? 10, dibatasi 10, maunya sih 20, tapi nggak boleh. Iya, mudah-mudahan kalau mendengar kan ada yang juara bisa ikut semangat ya Pak Yopi. Iya, itu maksud saya, biar saya nantang. Saya suka sering nantang gitu, biar mereka tertantang. Kalau nanti berhasil atau enggak itu urusan yang di atas. Iya betul Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yopi atas komentarnya. Kepada narasumber mohon untuk suaranya lebih keras lagi karena rekan-rekan media cukup kesulitan untuk mendengarkan suara kalian. Jadi mohon untuk bisa lebih kencang lagi begitu. Silakan, mana nih layar untuk bisa menampilkan rekan-rekan media. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya? Mas Arif Apriyadi, satunya lagi. Masih ada yang ingin tanya lagi? Ya, Mas. Itu Mbak Raya? Oke, Mbak Raya. Mas Arif dulu ya, berarti ya. Silakan Mas Arif. Tuh hilang. Nah itu dia. Sebelah sini Mas, kiri. Mas Arif minta tolong di-unmute ya. Makasih Mbak Yuni. Mau tanya ke Kak Icat atau Coach Nova sih yang bisa jawab. Mau nanya ini terkait tanggapannya soal BWF kan sudah mulai rilis lagi nih soal kompetisi gitu mau dilanjutin dari Agustus sampai Desember kalau nggak salah. Nah itu tanggapannya
gimana itu sebenarnya terburu-buru atau gimana, karena pandemi COVID-19 kan masih ada lah di dunia gitu. Pertanyaan kedua soal ini, turnamen sisa musim 2020 ini kan sebenarnya nggak masuk ke dalam poin kualifikasi Olimpiade gitu. BWF udah bilang bahwa dari Januari tahun 2021 baru ada periode kualifikasi lagi ya. Untuk Kak Icat memandangnya turnamen di sisa 2020 ini sebagai apa gitu? Kalau emang nggak masuk poin Olimpiade buat apa gitu? Apakah tetap ikut atau gimana? Iya, oke. Makasih Mas Arief. Kak Richard barangkali atau Mas Kedeng yang mau menjawab, ini melihat BWF melaunching kejuaraan mulai di Agustus, menurut Kak Richard dan juga Nova gimana? Apakah ini siap? Apakah masuk akal begitu untuk dimulai di bulan Agustus? Kak Richard mungkin? Ya, saya dulu. Iya Kak, boleh. Halo? Iya. Ya, saya rasa ini bagus ya, karena buat ajang pemanasan, karena kan cukup lama tuh. Ya, setelah Oleng dan itu kita cukup lama, jadi sisa pertandingan ini buat ajang pemanasan cukup baik. Ya, jadi buat evaluasi kita lagi dicoba dengan gitu kurang lebih 2-3 bulan tidak ada pertandingan. Ya, kita evaluasi lagi dengan ajang pemanasan itu, kita bisa lihat apa lagi yang harus dibenahi. Ya, Kak, tapi tidak mendapatkan poin BWF, Kak. Gimana menurut Kak Richard? Di akhir tahun ini tidak ada poin. Bagi Kak Richard gimana? Poin Olimpiade. Ya, tidak masalah sih. Ya, iya. Yang penting kan prasmaninya buat anak-anak kan bagus tuh. Prasmani kan nggak hilang. Iya, prize money dan tentunya mereka memang butuh bertanding begitu Kak Richard ya di dalam sisa itu akhir paling tahun jelas ini. ya. Yang repot kalau tidak ada masuk poin terus prize money-nya nggak ada, itu yang repot. Lebih repot lagi gitu ya. Ya baik, terima kasih Kak Richard. Kedeng mau menambahkan? Kalau diadakan Agustus gimana Kedeng? Terlalu cepat atau? Boleh sih. Untuk yang tahun ini, Kedeng, kalau diadakan dimulai bulan Agustus? Kita lihat dari segi, kalau emang belum terlalu aman ya sebaiknya sebenarnya nggak usah terlalu buru-buru sih ya, karena juga itu kan kesehatan, keselamatan semua sih. Kita juga mungkin kalau dilihat dari kejenuhan anak-anak sih emang perlu ya, bagus lah. Tapi kalau emang belum terlalu aman ya sebaiknya jangan dipaksakan lah. Ya, yang kedua sih mungkin yang masalah ranking tadi ya, itu mungkin ranking yang menuju Olimpik yang belum ada, tapi yang BWF tetap ada. Jadi itu sangat penting buat ranking anak-anak, jadi buat si ditanya ke depan. Jadi yang belum ada itu cuma ranking yang menuju Olimpik, restu Olimpik aja. Dimulai dari kan lagi baru ada. Jadi Januari tetap ranking BWF tetap ada. Iya, iya. Jadi memang istilahnya penting buat itu. Ranking Olimpik boleh nggak ada, tapi ranking BWF kan tetap harus dicari dan memang harus ikut anak-anak ini. Mereka kan, buat ranking mereka, buat ningkatin semua. Masih penting. Iya, masuk akal. Iya, terima kasih Kedeng. Gitu, Mas Arief. Semoga menjawab pertanyaan. Silahkan, Mbak Raya. Mbak Raya, yuhu. Sebentar, Mbak. Ya. Ya, halo Mbak. Ini pertanyaannya buat Praven sama Melati. Kalau ngelihat buat Olimpiadenya kan memang tahun depan, tapi kan tahun depan mungkin bakal lebih padat gitu untuk turnamennya. Nah, kalian membuat mengatur konsistensinya itu sendiri seperti apa? Kemudian tadi Kak Yopi, Kak Ica juga optimis sekali kalian bisa meraih medali emas lah. Apalagi melihat pendahulunya Owi Butet juga meraih emas. Kalian sendiri menyikapinya seperti apa sih? Apakah itu menjadi beban atau justru memotivasi kalian? Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Raya, sorry, lebih kencang lagi Mbak suaranya supaya narasumbernya dengar. Oke. Yang kedua sendiri pertanyaannya adalah soal ini, soal kan ganda campuran yang udah aman sebenarnya baru kalian ya.
Praven dan Melati. Nah, sementara pasangan lain Hafiz Glo masih ibaratnya masih ada kemungkinan tergeser juga oleh ganda campuran yang lain. Nah, kalian sendiri inginnya kayak gimana sih? Atau lebih banyak sharing juga supaya mereka juga mungkin termotivasi dengan apa yang kalian lakukan gitu. Itu aja sih. Iya, Mbak Raya. Jadi pertanyaan pertama adalah konsistensi ya yang ditanyakan Mbak Raya. Menjaga konsistensi dan menyikapi beban dari untuk meraih medali emas dan melihat rekor sebelumnya, Mbak. Iya, baik. Makasih Mbak Raya, udah ngerti. Ya, Praven, Melati, giliran siapa yang mau menjawab? Ucok ataukah Meli? Silahkan pertanyaan dari Mbak Raya tadi. Bagaimana menjaga konsistensi? Yang keduanya, apakah ini menjadi beban tersendiri bagi kalian? Kalau bisa. Ya, Cok, silakan. Ya, yang kenceng ya, Cok, suaranya. Oke. Ya, kalau saya sendiri dengan Meli sih lebih kalau menjaga tadi menjaga ya? Menjaga konsistensi, jadi biar bisa konsisten kan sampai. Kalau buat saat ini kita kan juga lebih menjaga kayak tadi sebelumnya saya udah bilang kayak menjaga daya tahan tubuh, stamina, dan kita menjaga pukulan. Maksudnya yang penting kita tuh ada latihan dan enggak yang nol banget tuh. Itu yang buat menjaganya. Terus kalau yang bisa dibilang tadi beban. Kalau kita sih lebih kayak nggak merasa beban ya. Jadi saya selalu bilang juga sama Meli, ya kita menuju ke sana itu adalah proses yang nggak gampang dan itu juga bukan beban juga buat kita. Saya dan Meli juga lebih menganggap proses ini menjadi tantangan karena tradisi emas udah Bang Owi sama Cibutet udah mendapatkan di 2016 dan saya dan Meli punya beringinan besar juga buat meneruskan tradisi emas. Ya. Dilanjutkan. Jadi Ucok nggak melihat ini sebagai beban, tetapi justru tantangan gitu ya untuk bisa menjadikan tantangan. Tradisi juara. Terus gimana dengan Hafiz Glo tadi? Apakah selama ini ada sharing atau apa yang kalian lakukan supaya Hafiz Glo juga bisa masuk lah ya ke dalam ranking Olimpik dan bisa bermain juga di Olimpik, Cok? Ya kalau sharing sih pasti ya Ci, karena kan kita latihan juga sama gitu dan kalau kita juga saling membantu juga, tuh maksudnya dalam hal latihan, dalam pertandingan gitu loh, maksudnya dalam hal kayak mendapatkan dia bagaimana poinnya lebih masuk gitu, maksudnya ibaratnya kalau saingannya dia, kalau saya dan Meli kita jegal kan itu menambah buat poin dia buat lebih aman lagi di poin Olimpik. Yang jelas kalau di Olimpik, yang jelas kalau di Olimpik bisa masuk lebih dari satu itu akan lebih baik kan ya, Cok? Iya, kalau ada dua lebih kansnya kan lebih ada Ci daripada satu. Maksudnya lebih amannya. Jadi ibaratnya pelurunya ada dua gitu. Iya, kan bisa terpisah juga nanti secara drawing begitu ya, Cok ya. Ya belum tentu sih, tapi mudah-mudahan begitu. Ya, belum tentu. Baik, terima kasih, Cok. Itu tadi Mbak Raya menjawab pertanyaan dari Praven Meli mengenai konsistensi dan juga beban. Masih kita buka satu pertanyaan lagi gitu, Mbak? Ya, silakan. Satu pertanyaan terakhir kalau masih ada, boleh tunjuk tangan. Oh ya, Mas Eki. Balik lagi, tadi belum bisa sih ya. Bentar Mas. Lagi dicoba untuk unmute, mohon ditunggu sebentar. Gimana secara teknis harus bagaimana? Mas Eki tolong di-unmute, digeser. Ya, sip. Oke, silakan Mas Eki. Ya, selamat siang Mbak Yuni, selamat siang Pak Yopi. Maaf tadi sempat terputus karena emang berada di sebuah desa ini jadi sinyalnya mungkin jelek. Waduh, keren banget. Ya Mbak, mungkin sama kayak Kak Richard dong di desa. Mungkin udah ada yang bertanya atau mungkin saya kelewat tadi ketika putus, tapi cuma saya ingin bertanya kepada kedua coach Nova sama Coach Richard ini.
dengan adanya pengunduran Olimpiade ini kan tentu berpengaruh bagi program latihan Praven Melati gitu kan. Selanjutnya apa sih beberapa pengaruh seberapa besar pengunduran ini dan program berarti mengajak program latihan mereka bagaimana dan selanjutnya bagaimana kesiapan dari tim pelatih sendiri untuk kembali menyusun program bagi Praven Melati guna mencapai peak performance-nya itu paling enggak pada Olimpiade yang tahun depan itu. Apakah akan mengajak program lagi atau seperti apa lagi? Nah itu kan berarti balik lagi kepada strategi dan program latihan yang disusun oleh pelatih. Yang kedua mungkin buat Pak Yopi sedikit keluar dari konteks ini tapi tetap berhubungan dengan PB Jarum. Dengan adanya pandemik ini yang belum kita tahu kapan akan berakhir, kita tidak tahu. Bagaimana program-program dari PB Jarum sendiri yang rutin diadakan tiap tahun maupun seperti audisi ataupun Sirnas ya, apakah akan dijalankan tahun ini dengan jangka waktu mepet atau seperti apa yang dilakukan oleh PB Jarum sendiri? Saja, Mbak. Ya, Mas Eki, jelas pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas Eki, kepada Kak Richard. Kak Richard, ini kan tadinya Olimpiadenya bulan Juli, artinya sudah ada program tertentu. Sekarang dirubah lagi tahun depan. Apakah program latihan akan berubah total? Dan kira-kira program latihannya akan seperti apa? Silakan Kak Richard. Ya, saya rasa untuk satu program itu tidak akan berubah ya, karena kita selama di Pelatnas itu program itu selalu kita lakukan program jangka panjang. Karena pertandingan itu selalu berkesinambungan ya, jadi kita sudah terbiasa itu ya. Jadi tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh. Jadi program itu tetap berjalan seperti biasa. Ya, cuman masalahnya ini dengan ada wabah virus ini kita terhenti ya berapa bulan ini. Nah, jadi cuma situ aja yang ada sedikit permasalahannya. Tapi setelah itu program itu berjalan seperti biasa. Kita tetap siap dan sudah mau jangka pendek, mau jangka panjang ya kita tetap siap. Tidak ada perubahan. Ya, baik Kak. Mengerti. Terima kasih Kak Richard. Lalu untuk Pak Yopi, Pak Yopi pertanyaannya sedikit keluar dari penghargaan ini, apakah audisi dan juga kejuaraan seperti Sirnas akan tetap dilaksanakan di tahun ini dan kira-kira programnya seperti apa? Begitu Pak Yopi. Ya, tentunya kita berharap kondisi wabah COVID-19 ini makin mereda sehingga ada new normal lagi, ada mulai buka lagi. Kita sudah merencanakan untuk membuka turnamen kecil dulu yang Yusu Isotonik di Gor Jarum Magelang di akhir bulan Juli. Rencana kita sejak sekarang sudah mengumumkan ke PBSI, ke bidang pertandingan, juga untuk berusaha untuk meminta izin dari yang berwenang di Kota Magelang untuk memberikan izin event ini. Jadi rencana ini kita sudah sampaikan, sudah kita keluarkan, tapi realisasinya mudah-mudahan sih tidak ada kendala. Cuma kemarin bertemu dengan gugus tugas kesehatan di Magelang, diminta menunggu kondisi setelah 18 Juni. Jadi kita selalu komunikasi terus. Mudah-mudahan ini adalah pintu pertama untuk buka kejuaraan di Indonesia. Kita ada di Magelang. Kenapa di Magelang? Karena kita bisa kontrol lebih baik. Sirnas gimana? Sirnas juga tetap akan kita adakan yang belum, jadwal yang belum masih tersisa setelah Agustus ke atas. Yang sudah lewat biarlah berlalu. Jangan jadi kita natap ke depan, setelah Agustus ke depan itu ada jadwal Sirnas, kita akan komit untuk menyelenggarakan itu dengan beberapa catatan, tentunya ada izin dan sebagainya. Kemudian untuk audisi juga sama. Kita target minimalnya paling tidak 1 kali di Kudus, paling tidak itu di sekitar bulan Oktober November. Kalau dengan kondisi yang memungkinkan. Tapi kalau misalkan ada kemungkinan
lebih dari satu kota, ya kita akan realisasikan. Tergantung dari situasi, kondisi semakin setiap hari berubah-ubah. Kita akan mencoba koordinasi dengan gugus COVID pengendalian di daerah masing-masing. Saya kira itu. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak Yopi atas jawabannya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Dengan pertanyaan tadi berarti sudah ditutup sesi tanya jawab. Terima kasih atas kesediaan para narasumber untuk menjawab, dan kepada para sobat PB Jarum yang sudah ikut di dalam IG Live dalam acara virtual penghargaan Juara All England 2020 ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaannya sudah bergabung. Mudah-mudahan Praven Melati bisa berprestasi lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan tentunya. Sekali lagi terima kasih kepada Sobat PB Jarum yang sudah tergabung di IG Live-nya @PB Jarum Official. Dan kepada rekan-rekan media kita akan tetap terus sekarang masuk ke sesi terakhir.